Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Bapak Ibu, para pendidik yang semoga terus mendapat taufik dari Allah Ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kita masuk di kaidah yang kelima, berkaitan dengan tujuan pendidikan. Ya. Bahwa masing-masing orang atau satu masyarakat itu memiliki tujuan pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang menjadi dasar nilai yang dianut oleh satu masyarakat. Ya, maka kita bisa melihat ya, orang-orang liberalis, sosialis, maka tujuan pendidikannya adalah mengarah pada perkara-perkara materi. Nah, maka kita di dalam Islam sudah ditegaskan bahwa tujuan pendidikan dalam Islam adalah apa? Bagaimana membentuk seorang hamba Allah. Karena tujuan Allah menciptakan manusia yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka ini tujuan pendidikan kita. Maka oleh penulis dikatakan ayakuna hadful murabbi min tarbiyatihi li abnaihi ayakunu solihina muslihin mustaqimina lillahi ta'iin wa annahu yuridu inqadhahum minan nar. Hendaknya tujuan seorang pendidik, apakah itu orang tua, apakah itu guru, ya, di dalam menjalankan pendidikan kepada anak-anaknya, yaitu agar anak-anaknya itu menjadi orang yang soleh, orang-orang yang baik, muslihin, orang-orang yang melakukan perbaikan-perbaikan, mustaqimina lillah, orang-orang yang istiqamah, lurus untuk Allah Ta'ala, ta'iin, taat kepada Allah Ta'ala. Dia hendaknya menginginkan dengan pendidikan yang dia lakukan untuk menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka. Hendaknya senantiasa hadir dalam dirinya, senantiasa dia ingat dalam benaknya apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada dirinya sebagai orang tua. Dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ini adalah misi utama pendidikan di dalam Islam. Maka barang siapa yang niatnya seperti ini, barang siapa yang melakukan pendidikan dengan maksud seperti itu, maka Allah Ta'ala akan membantunya. Allah akan
mengokohkannya. Allah akan memudahkan baginya dalam mendidik anak-anaknya. Karena perkara terbesar yang membantu seorang hamba dalam melaksanakan sesuatu adalah niat dan tujuan yang benar. Ya. Jadi niat yang benar itu akan membantu kita di dalam mendidik anak-anak kita. Maka jangan sampai nanti keliru. Dan ini sangat disayangkan ya. Banyak sekali orang tua yang lalai dari niat seperti ini. Bahkan menyimpang. Berapa banyak orang itu menyekolahkan anaknya atau mendidik anaknya, orientasinya hanya orientasi duniawi. Ya kan? Orientasi materi. Dan itu sudah ditanamkan sejak kecil. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, ketika dulu sekolah ya SD itu sering dinasihati ya, sekolah sing pinter ben dadi dokter. Kan gitu. Orientasinya apa? Dunia. Nanti ketika kuliah diarahkan untuk memilih jurusan yang kira-kira nanti mendapatkan pekerjaan yang duitnya banyak. Setelah lulus, milih pekerjaan pun apa? Juga diarahkan kepada yang menghasilkan uang yang banyak. Nah ini orientasinya seperti itu. Ya. Sehingga dianggap ya mendidik anak itu kayak semacam menanam modal untuk usaha gitu, sebatas itu. Ya. Banyak orang tua tidak ingat tentang makna ibadah dalam perlakuan dan pendidikan yang mereka lakukan kepada anak-anaknya. Sehingga banyak orang tua itu terhalangi dari mendapatkan balasan dan pahala yang murni. Banyak orang tua terhalangi dari mendapatkan taufik, bantuan dan kekokohan. Kenapa? Salah dalam niatnya. Ya. Maka Rasulullah senantiasa ingatkan kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu mesti dengan niat. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini kalau niatnya ikhlas. Gitu. Kalau seseorang niatnya tidak ikhlas, ya bisa dapat, bisa tidak. Itu di dunia. Kalau di akhirat dia nggak dapat apa-apa kalau tidak ikhlas. Maka mari Bapak Ibu yang saya muliakan, para pendengar, hendaknya kita mendidik anak-anak niatnya dalam rangka beribadah kepada Allah, niatnya dalam rangka mencetak anak-anak soleh, niatnya dalam rangka menjalankan tanggung jawab menyelamatkan mereka dari ancaman api neraka. Maka kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, adapun kalau orang yang mendidik niatannya dunia, ya kadang dapat, kadang enggak. Nah, maka kebanyakan orang tua itu mendidik anak-anaknya itu bahasa kita ngawur. Ya. Seadanya. Tidak terbatik dalam hatinya bahwa ini adalah ibadah besar. Gitu. Sehingga tidak ada niat. Nah, padahal Rasulullah SAW ya juga mengabarkan kepada kita, dinarun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin
wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah untuk jihad, 1 dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan tawanan atau membebaskan budak, 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada fakir miskin, 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan, engkau nafkahkan kepada keluargamu. Termasuk di sini adalah apa? Membiayai pendidikan anak-anak kita. Ya. Ini mestinya menjadi perhatian kita. Kalau kita menyadari niatan kita mendidik ini beribadah kepada Allah, menjalankan tanggung jawab, maka kita akan mudah mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak-anak kita. Ya kan? Nah, kenapa? Mungkin banyak sekolah-sekolah tuh mengeluh problemnya apa? Wah, ini SPP-nya anak-anak seret, banyak yang menunggak biaya SPP. Ini karena orang tua nggak paham seperti ini. Ya. Berapa banyak orang tua itu kadang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang kurang bermanfaat. Mungkin maaf, ada yang masih merokok, bayangkan. Ya, rokok itu kan 20 ribuan. Coba kalau sehari 1 bungkus, berarti 1 bulan itu dia 600 ribu. Sudah cukup untuk membiayai SPP anaknya. Nah, tapi salah mereka dalam membelanjakan hartanya. Nah, maka barang siapa yang mendidik anak-anaknya di atas kaedah-kaedah yang benar, di atas cara-cara yang telah dibuktikan keefektifannya, maka umumnya ya, dengan niat yang benar akan menjadikan anak-anak mereka itu anak-anak yang istimewa. Ya, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang Masya Allah perilakunya. Ya, anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik. Ya. Nah, sehingga orang tua itu akan selamat dari kejelekan dan gangguan anak-anaknya. Nah, maka ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, niat saja itu belum mencukupi. Nah, maka niat yang baik, niat yang benar harus diiringi dengan cara-cara yang benar. Nah, ya, sebab kalau hanya sekedar niat saja, ini nggak cukup, betul-betul nggak cukup. Harus ada usaha. Nah, maka sudah selayaknya masing-masing kita, Bapak Ibu, ya, untuk sekali lagi memiliki niat yang benar, kemudian menjalankan pendidikan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dicontohkan, diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita harus mendidik anak-anak kita, melatih anak-anak kita ya di atas akhlak yang baik, adab yang baik, ya. Kita ajarkan sejak kecil ya. Ada adab minta izin, adab makan dan sebagainya. Nanti masing-masing pembelajaran materinya itu disesuaikan dengan tingkat umur si anak. Nah, dan ini biasanya ya kalau kita ingin konsultasi dengan ahli ya, atau biasanya juga sekolah-sekolah sudah menyusun
kurikulum-kurikulum yang baik untuk mengajari anak-anak sesuai dengan tingkat usianya. Untuk anak TK diajari adab apa, anak SD nanti adab apa, dan seterusnya. Ya, jadi kaidah kelima, ya penekanannya adalah kepada niat yang benar. Nah, kemudian kaidah yang keenam, an-nu'awwidahum ala muraqabatillah la muraqabatina wa ala muraqabatiz dzatiyah la muraqabatu ma yaquluhun nas. Hendaknya kita membiasakan anak-anak kita untuk merasa diawasi oleh Allah, bukan merasa diawasi oleh kita, orang tua atau gurunya. Ya. Hendaknya kita biasakan anak-anak kita itu, ya, senantiasa mengawasi dirinya, tidak mengawasi apa yang diucapkan oleh manusia. Nah, ini sangat penting, karena kalau kita mengandalkan pengawasan dari kita tidak bisa 24 jam mengawasi anak-anak kita. Itu satu. Yang kedua, kita juga tidak tahu apa yang ada di dalam hati dan jiwa anak kita. Maka kita biasakan anak-anak itu untuk merasa diawasi oleh Allah. Allah As-Sami, ya, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir. Nah, ya, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Nah, Allah yang melihat ketika dirimu berdiri salat, ketika engkau bolak-balik rukuk sujud dalam salatmu. Ya. Allah yang mengetahui segala kondisi anak kita. Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati setiap manusia. Ya, Allah yang ngerti pandangan mata yang khianat. Allah yang ngerti apa yang terbetik dalam jiwa seseorang. Ya, kita biasakan anak untuk merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Lebih-lebih Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika anak-anak kita itu sudah tumbuh besar, ya kan? Ketika masuk usia remaja, tahap ketiga kemarin itu, SMP SMA itu, ya, maka anak-anak itu akan berusaha meluaskan pengetahuannya, keilmuannya. Juga mereka berusaha untuk membebaskan dirinya, gitu loh. Jadi anak-anak ketika remaja pengennya bebas, gak mau diawasi. Nah, maka ketika anak sudah tertanam sikap merasa diawasi oleh Allah, maka itu akan positif urusannya. Dia tidak akan berani melakukan hal-hal yang jelek. Ya, untuk sholat saja dia akan jaga, meskipun ayahnya nggak melihat, ibunya nggak melihat, gurunya nggak tahu, tapi dia yakin Allah tahu. Oh, aku belum sholat, dia akan sholat. Nah, beda halnya ketika anak itu hanya merasa diawasi oleh gurunya, oleh orang tuanya, sehingga begitu orang tuanya, gurunya nggak ada, ya dianggap nggak melihat, ya dia tidak akan menjalankan kewajiban. Dia akan berani melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, maka kita harus lebih hati-hati. Lebih-lebih pada zaman sekarang, Bapak Ibu yang saya muliakan. Zaman teknologi, informasi yang sudah luar biasa. Ya, kita kan nggak mungkin bisa mengontrol, misalnya HP anak-anak kita. Apa yang dibukanya, apa yang dikunjungi dari situs, kita nggak tahu. Maka bentengnya itu adalah ada pada diri anak itu sendiri. Maka bagaimana kita menanamkan
sikap muraqabah. Ya. Ya. Terlebih Bapak Ibu ya, mayoritas waktu anak-anak remaja itu tidak berada dalam pengawasan. Tadi sebagaimana kita sampaikan ya, tidak mungkin orang tua bisa mengawasi terus-menerus. Ya kan? Misalnya ketika anak kita sekolah, mungkinkah kita sebagai orang tua bisa mengawasi mereka di sekolah? Ketika melakukan kunjungan kepada kerabat, nah lebih-lebih ketika ada internet, ya. Dan ini perlu Bapak Ibu kita pahami bersama bahwa tidak bermanfaat kita memblokir internet. Ya, mungkin internet di rumah kita blokir, ya, atau dilarang pegang HP. Ya. Anak-anak kita itu hidup pada zaman sekarang. Di rumah dilarang, dia akan lari ke tempat yang lain. Ya kan? Mungkin sama ibu bapaknya nggak dikasih kuota, ya dia cari ke tetangganya yang punya wifi. Ya kan? Maka kunci pokoknya adalah menanamkan sikap muraqabah pada diri anak-anak kita. Nah, ya, caranya bagaimana? Ya, kita tanamkan kepada anak-anak kita kenalkan anak-anak kita kepada Allah Ta'ala melalui nama dan sifatnya yang berkaitan dengan masalah pengawasan. Bahasanya Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Khabir, yang Maha mengetahui sampai ke detail-detail kedalamannya. Ya kan? Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar. Nah, kita tanamkan seperti itu, maka anak akan terus merasa diawasi. Nah, ya, kita senantiasa hubungkan anak-anak kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ingat ya Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ya kita bersama dengan anak kita, sekali lagi kita nggak tahu apa yang dibuka oleh anak kita dari HP-nya. Nah, kemudian juga kita harus tanamkan pada anak-anak kita muraqabatul dzatiyah. Ya. Pengawasan terhadap diri sendiri. Hendaknya anak itu punya nilai-nilai yang dipegang. Ya. Yang dengan nilai-nilai itu anak diharapkan mengontrol perilakunya. Sehingga anak itu tidak mengikuti apa yang diucapkan oleh orang. Ya, tidak setiap apa yang disampaikan orang dia ikuti, dia yakini, enggak. Dia sudah punya filter. Jadi misalnya kita tanamkan nilai bahwa ketika ada berita harus diteliti misalnya. Makanya akan selamat anak kita meskipun dia misalnya berselancar di dunia internet misalnya, ada berita dia bisa saring. Tapi kalau tidak punya nilai-nilai tadi, ya anak akhirnya apa? Tergelincir, terjerumus. Dia akan mengikuti semua teriakan manusia. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, tanamkan juga kepada anak-anak kita perasaan takut kepada Allah. Ya. Tanamkan pula rasa malu. Ya. Sehingga anak-anak kita sekali lagi bisa mengontrol perbuatannya. Lihat, salah satu teladan orang tua dalam mendidik anaknya adalah Luqmanul Hakim yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana beliau menanamkan muraqabah
menanamkan rasa takut pada anaknya. Ya, di ayat ke-16 dari surat Luqman, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya meskipun hanya sebutir debu, ya, sebutir debu dari satu perkara, entah itu ada di bebatuan, entah itu sebutir debu itu ada di langit atau di dalam atau di bumi, semua akan didatangkan oleh Allah Ta'ala. Nih, ini untuk menanamkan rasa takut bahwa semua yang dilakukan oleh manusia itu semua akan didatangkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Di ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Meskipun perbuatan itu hanya sebesar sebutir debu, Allah akan datangkan. Ditutup dengan muraqabah, innallaha latifun khabir. Allah itu sangat lembut dan sangat mengetahui. Ya. Jadi meskipun ada semut hitam, ya, berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap, Allah melihatnya, Allah mengetahuinya. Ya. Apalagi kita. Ya. Maka pendidikan agama ini merupakan sarana yang paling utama, yang paling bermanfaat untuk mendidik anak-anak kita dengan sikap muraqabah tadi. Ya. Bisa juga dengan cara kita kenalkan surga dan neraka, betapa indahnya surga, ya, kenikmatan-kenikmatannya ini diberikan kepada orang yang berbuat baik, beriman, beramal soleh. Kita terangkan tentang neraka, sifat-sifatnya, kedahsyatan azabnya. Ini disediakan untuk orang-orang kafir, orang-orang berbuat jahat. Ya, ingatkan, kalau kamu berbuat demikian kamu akan dapat surga, kalau kamu berbuat jahat demikian kamu akan mendapatkan neraka. Ya. Maka terangkan surga dan neraka itu sesuai dengan tingkat pemahaman anak-anak. Nah, ya, maka ketika anak sudah memiliki sikap muraqabah, rasa takut kepada Allah, maka ini sudah menjadi anak yang baik. Karena muraqabah itu merupakan apa? Tingkatan paling tinggi dalam agama, yaitu al-ihsan. Ihsan itu kan engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, atau apa? Engkau beribadah kepada Allah yakin dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah, ya. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita sudah berhasil menanamkan muraqabah ini, hati kita tentram. Ya, anak kita misalnya izin mau keluar, mau ke rumah teman, aman. Kita tidak akan apa? Was-was nanti begini tidak, karena dia diawasi oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian juga untuk mengawasi diri sendiri, ya, hendaknya apa? Anak itu diajari bagaimana